Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di pelajaran mata kuliah studi Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya serta sahabatnya serta kita keluarganya dan serta kita umatnya. Pada kesempatan kali ini yang saya hormati Bapak Anis Mashkur selaku dosen pembimbing metodologi studi Islam, yang saya hormati teman-teman seperjuangan kelas 3 STIA Hikmah Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang pendekatan hukum Islam, sejarah, filsafat, dan semiotika. Yang pertama yaitu pendekatan interdisipliner dalam studi hukum Islam, perspektif M. Al-Muzahar. Studi Islam berkembang secara dinamis atau bergerak maju. Perkembangannya ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran dan gagasan pada kerangka pengembangan aturan Islam. Perkembangan ini sekaligus menunjukkan bahwa aturan Islam tak pernah stagnan. Pembaruan penting dilakukan bukan hanya sebatas menjadi respon atau perkembangan kontemporer, melainkan pula sebagai upaya membentuk rangka acuan dalam perkembangan di masa depan. Hukum Islam dituntut memberikan responnya. Eksistensi aturan Islam tergantung di bagaimana menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Pendekatan disipliner sebagai pilihan yang harus direspon secara kreatif, termasuk pada kerangka pengembangan studi aturan Islam. Artikel ini mengusung dua argumen utama. Yang pertama yaitu tentang studi hukum Islam interdisipliner yang dirintis oleh M. Al-Muzahar memiliki peranan yang signifikan dalam kerangka kontekstualisasi aturan Islam. Yang kedua yaitu studi hukum Islam interdisipliner yang perspektif. M. Al-Muzahar terwujud secara operasional pada studi aturan Islam menggunakan pendekatan sosiologi dan beberapa pendekatan lainnya. Yang pertama yaitu interdisipliner sebagai pilihan. Integrasi interkoneksi lahir diri tuntutan membuat menyinergikan ilmu kepercayaan dan ilmu umum. Substansi integrasi interkoneksi ialah bagaimana di antara kedua ilmu mampu menyatu secara seimbang. Keseimbangan ini penting sebab instruksi keilmuan yang baru produk integrasi interkoneksi memang seharusnya sejajar dan tidak mendominasi satu sama lain. Perkembangan sejarah Islam telah ada para ilmuwan muslim yang berkompetensi pada sains, misal Ibnu Sina atau kedokteran, Ibnu Al-Haytham atau ahli optik, Jabir bin Hayyan sebagai pakar kimia, Ibnu Rus atau sebagai ahli filsafat dan ahli fikih, tetapi karya-karya mereka belum membagikan menjadi sebuah karya yang bersifat integratif atau multidisipliner. Yang B itu signifikansi studi hukum Islam interdisipliner. Studi aturan Islam, M. Al-Muzahar menyebutnya sebagai kajian pada perguruan tinggi keagamaan Islam berjalan secara dinamis. M. Al-Muzahar memetakan studi hukum Islam ini menjadi 3 tipe. Yang pertama, studi hukum Islam pada tataran filsafat hukum.
Yang kedua, studi aturan Islam normatif memiliki cakupan berupa seluruh bentuk literatur hukum tertulis seperti ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, kitab-kitab fikih, keputusan pengadilan atau kepercayaan, dokumen konstitusi negara-negara Islam atau Muslim, Dustur, UU yang berlaku pada negara-negara Islam atau Muslim, Qawanin, atau fatwa-fatwa mufti atau ulama secara individual atau kolektif, dan berbagai literatur tertulis lainnya. Yang ketiga yaitu studi hukum Islam empirik yang cakupannya antara lain sosiologi hukum, antropologi hukum, politik hukum, ekonomi hukum, sejarah sosial hukum, sejarah tokoh aturan, filologi hukum, dan arkeologi aturan. M. Autor Muzhar secara sekilas menulis perihal signifikansi interdisipliner pada konteks studi Al-Quran. Studi Al-Quran berdasarkan M. Autor Muzhar perlu mempertimbangkan studi interdisipliner buat memahami ayat-ayat Al-Quran. Studi interdisipliner ini rencana yang krusial adalah relasinya antara ilmu Al-Quran dengan ilmu-ilmu lain. Di titik ini maka studi interdisipliner sangat krusial buat dilakukan. Yang C yaitu operasional studi hukum Islam interdisipliner. Dari M. Autor Muzhar, pemikiran aturan Islam ada 4, yaitu peraturan perundang-undangan pada negeri muslim, kedua keputusan pengadilan, ketiga buku fikih, dan fatwa-fatwa ulama. 4 jenis pemeriksaan aturan Islam ini menjadi objek studi yang sesungguhnya sangat bergerak maju. Pada selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan semiotika dalam studi Islam. Apa sih semiotika itu? Semiotika adalah ilmu yang menelaah tentang tanda-tanda baik dalam bentuk bahasa, simbol, sikap manusia, dan lahir. Kelahiran semiotika tidak dapat dilepaskan dari dua tokoh yang seringkali disebut menjadi pelopor, yakni Ferdinand de Saussure serta Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh itu tinggal pada negara yang menetapkan prinsip-prinsip dasar semiotika dengan penekanan bahasa yang tidak sama. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu pelopor semiotika terbaru yang terlahir di Piedmont, Italia Utara, yaitu Umberto Eco. Umberto Eco adalah filosofer yang penulis esai di ahli semiotik, pengkritik karya sastra, dan penulis novel. Karyanya yang sangat populer yaitu The Name of the Rose, sebuah kisah yang memadukan misteri Hafiz Khairul Mahfuz, fiktif, intelektual, analisis kitab, dan teori sastra. Yang pertama itu kita akan mengenal biografi Umberto Eco. Eco juga ialah pendiri Departamento pada Comunicación pada University of San Marino, Presiden Scuola Superior di Studi Umanisti Universitas Bologna, serta dosen honorer pada University of Oxford. Ia terlahir di Piedmont, Italia pada 5 Januari 1932. Ayahnya, Guido, merupakan seorang akuntan sebelum pemerintahan mengutus buat melayani 3 perang. Yang kedua itu konsep umum semiotika Umberto Eco. Semiotika Umberto Eco merupakan semiotika yang mempunyai sifat efektif komprehensif. Menurut Kellan, semiotika Eco adalah semiotika kontemporer yang mengintegrasikan teori-teori semiotika sebelumnya. Sisi positif dari teori-teori semiotika sebelumnya, mazhab semiotika abad ke-20 diambil buat diterapkan ke dalam satu teori utuh. Oleh karenanya, semiotika Eco mempelajari sesuatu secara lebih mendalam. Semiotika yang dimaksud yaitu signifikansi dan komunikasi.
Yang ketiga itu C, aplikasi semiotika Umberto Eco dalam hadis. Sofia tersebut pada hadis mengenai syirik. Rasulullah menjelaskan dosa-dosa akbar, atau dia ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau pun bersabda, syirik pada Allah, durhaka pada kedua orang tua, membunuh seseorang. Lalu Rasulullah berkata, aku peringatkan kalian menggunakan sebesar-besarnya dosa. Maka dia berkata, kesaksian yang bohong. Maka dia bersabda, kesaksian yang bohong. Metode pemahaman hadis ada pada komponen destination yang melaksanakan metode unlimited semiosis untuk menemukan final logical interpretation. Satu hal lagi yang krusial dalam konsep yang dibangun pada sini artinya bahwa dalam channel tersimpan noise atau gangguan pada komunikasi berupa transformasi berasal dari bahasa lisan ke dalam bahasa tulis yang mampu mengakibatkan adanya penyimpangan makna. Ada dua hal yang menggarisbawahi semiotika filosofis Umberto Eco. Pertama adalah proses semiosis yang sebagai landasan dari cara kerja semiotika, sehingga tanpa proses semiotika tidak akan pernah terdapat. Kedua merupakan unit-unit kultural, yang mana sebagai landasan kerja dari proses semiosis. Tanpa unit kultural, pembaca disyaratkan tidak akan pernah membaca isi berasal dari sebuah aktualisasi diri tanda. Selanjutnya akan membahas tentang pendekatan sejarah dalam studi Islam. Kajian agama termasuk Islam seperti disebutkan di atas dilakukan oleh sarjana barat dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial dan humanitis, sehingga muncul sejarah agama, psikologi agama, sosiologi agama, antropologi agamanya. Kalangan studi keislaman pun semakin berkembang. Islam sudah menjadi sebuah sistem budaya, peradaban, komunitas politik, ekonomi, dan bagian sah dari perkembangan global. Yang pertama itu kita akan membahas studi Islam sebagai disiplin ilmu. Keluarnya istilah studi Islam yang pada dunia barat dikenal menggunakan istilah Islamic Studies, dalam global Islam dikenal dengan dirasah Islamiyah. Saat Islam dicermati dari sudut sejarah atau sebagainya yang nampak dalam warga, maka Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu atau Islamic Studies. Studi Islam menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri, sangat terkait erat menggunakan problem, metode, dan pendekatan yang akan dipakai pada melakukan pengkajian terhadapnya. Yang kedua itu pertumbuhan dan objek studi Islam. Di masa keemasan Islam pada masa pemerintahan Abbasiyah, studi Islam dipusatkan di Baghdad, Bait al-Hikmah, sedangkan pada pemerintahan Islam di Spanyol dipusatkan pada Universitas Cordova pada pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar Al-Dahil. Di Mesir berpusat pada Universitas Al-Azhar yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah dari kalangan Syiah. Yang ketiga itu metode dan pendekatan sejarah Islam dalam studi Islam. Studi Islam atau Islamic Studies sebagai disiplin ilmu tersendiri, maka terlebih dahulu wajib pada bedakan antara kenyataan pengetahuan dan ilmu. Pertama, kenyataan yang disepakati agar reality, yaitu segala sesuatu yang dianggap nyata karena tidak bersepakat menetapkannya menjadi kenyataan yang dialami oleh orang lain dan kita akui menjadi fenomena. Experienced reality. Metode Islam yang pernah terdapat dalam sejarah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode komparasi, yaitu satu cara tahu kepercayaan dengan membandingkan semua aspek yang terdapat dalam kepercayaan Islam tadi menggunakan agama lainnya. Yang kedua yaitu metode sintesis, yaitu suatu cara tahu Islam yang memadukan antara metode ilmiah menggunakan segala cirinya yang rasional, objektif, kritis, dan seterusnya dengan metode teologis normatif
Metode teologis normatif digunakan buat tahu Islam yang terkandung dalam buku kudus. Selanjutnya yaitu metode dan pendekatan dalam studi Islam. Pembacaan atas pemikiran Charles Joseph Adams. Charles Joseph Adams lahir di tanggal 24 April 1924 pada Houston, Texas. Pendidikan dasarnya diperoleh melalui sistem sekolah umum Burning Issues and Questions yang mengganggu menurani akademik Adams tentang metode dan pendekatan studi Islam merupakan adanya kegagalan pakar sejarah kepercayaan, memperluas pengetahuan dan pemahaman kita tentang Islam menjadi kepercayaan, serta pakar perihal Islam atau Islamic sudah gagal membuat mengungkapkan secara tepat kenyataan keberagaman Islam. Nah, dalam berasal dari kenyataan keberagaman, ada dua aspek keberagaman yang tidak bisa di antara satu menggunakan yang lain. Yang pertama itu pendekatan normatif atau keagamaan. Dan pendekatan normatif atau keagamaan terdapat pendekatan yang pertama yaitu pendekatan misionaris tradisional, pendekatan apologetik, yang ketiga pendekatan irenik atau simpatik. Yang kedua itu pendekatan deskriptif. Di dalam pendekatan deskriptif terdapat pendekatan-pendekatannya yaitu pertama pendekatan filologi dan sejarah, pendekatan ilmu-ilmu sosial, dan pendekatan fenomenologi. Yang C langsung kita bahas tentang kajian studi Islam. Apapun definisi ilmuwan Ikhwal Islam dari Adams, Islam bisa dijadikan objek kajian menjadi bagian asal sejarah. Yang pertama Arab pra-Islam, studi perihal Nabi Muhammad, studi Al-Quran, studi hadits, kalam, hukum Islam, filsafat, tasawuf, popular religion. Selanjutnya kontribusi Adams terhadap studi Islam. Kontribusi konkret Adams merupakan waktu menyampaikan eksplanasi dan pemataan yang kentara dari pendekatan normatif serta deskriptif pada studi Islam menggunakan diikuti uraian yang detail buat masing-masing pendekatan. Selanjutnya itu pembacaan kritis terhadap pemikiran Charles Joseph Adams. Pendekatan studi kepercayaan serta Islam yang ditawarkan Adams dapat diperbandingkan menggunakan pendapat Joseph M. Kitagawa. Menurut Joseph M. Kitagawa, agama itu bisa dipelajari menggunakan 3 macam contoh disiplin keilmuan, yaitu model normatif, contoh naratif, serta model religio-scientifical. Selanjutnya itu meneropong wajah studi Islam dalam kacamata filsafat pendekatan alternatif. Islam menjadi penebar kedamaian dan kasih sayang rahmatan lil alamin tentunya mempunyai beberapa konseptual, dogma, nilai-nilai humanisme serta ajaran komprehensif. Nilai-nilai dan ajaran Islam wajib selaras dengan norma adat Isa ini ketika soleh lil kulli zaman wa ma'an. Selanjutnya pengertian pendekatan filosofis. Istilah filsafat dalam bahasa Indonesia memiliki padanan istilah falsafah Arab, filosofi Inggris, filosofi Latin, filosofi Jerman, Belanda, Prancis. Semua istilah itu bersumber pada kata Yunani filosofia. Kata Yunani philein berarti mengasihi, sedangkan philos berarti teman. Selanjutnya istilah sophos berarti bijaksana, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Pengertian filsafat secara terminologi sangat beragam, baik pada ungkapan maupun titik tekannya.
mirip Plato misalnya. Filsuf Yunani yang termasyhur murid Socrates dan guru Aristoteles mengatakan bahwa filsafat itu pendekatan filosofis umumnya mencoba menjawab pertanyaan esensial, apakah agama itu? Pendekatan filosofis selalu menjawab pada dua cara. Pertama, penyelidikan mendalam seputar makna kepercayaan, serta apakah kepercayaan itu sahih atau tidak. Kedua, pemeriksaan menyangkut makna agama bagi kehidupan manusia. Manfaat yang mampu didapat saat seorang memakai pendekatan filosofis dalam kajian agamanya artinya sebagai berikut. Yang pertama, agar pesan tersirat, hakikat dan inti berasal ajaran agama dan dimengerti dan dipahami secara akurat. Yang kedua, setiap individu dapat memberikan makna terhadap segala sesuatu yang dijumpainya serta merogoh nasihat sebagai akibatnya ketika melakukan ibadah atau apapun. Ia tidak mengalami degradasi spiritual yang mengakibatkan kebosanan. Yang ketiga yaitu membentuk pribadi yang selalu berpikir kritis. Keempat, adanya kebebasan intelektual. Yang kelima, menghasilkan eksklusif yang selalu toleran dan bijak dalam menyikapi sebuah persoalan kehidupan. Lanjut kita ke ajaran Islam mendorong berfilsafat. Islam sebagai kepercayaan yang banyak menyuruh penganutnya mempergunakan nalar pikiran telah dapat dipastikan sangat memerlukan pendekatan filosofis pada ajaran agamanya. Atau logika sebesar 49 kali, yang semuanya dalam bentuk kata kerja aktif seperti aqalu, taqilun, naqil, yaqilunaha, dan yaqilun. Pada Al-Quran pula ada sebutan-sebutan yang memberikan sifat berpikir bagi seorang muslim, yaitu ulul albab, orang-orang yang berpikir, mirip Quran surat Yusuf ayat 111, ulul alimin, mirip dengan Quran surat Al-Imran ayat 18, ulul absor, orang yang memiliki pandangan, seperti pada Quran surat An-Nur ayat 44, ulul al-nuhai, orang bijaksana, mirip Quran surat Toha ayat 128. Selanjutnya, karakteristik prinsip pendekatan filosofis. Pada umumnya, kita dapat menyatakan pendekatan filosofis mempunyai 4 cabang, yaitu pertama, akal menjadi cabang filsafat, bahwa akal bersangkutan menggunakan kegiatan berpikir secara etimologi nalar dari istilah Yunani logos yang berarti istilah logika, teori, atau uraian. Logika dapat didefinisikan sebagai ilmu kecakapan atau indera buat berpikir secara lurus. Objek material logika artinya pemikiran, sedangkan objek ketiga epistemologi, keempat etika. Etika menjadi cabang filsafat, juga dianggap filsafat moral filosofis. Secara etimologi, etika berasal dari istilah Yunani ethos, berarti tabiat atau ilmu. Selanjutnya yaitu pola pendekatan filosofis dalam studi Islam. Metode pengembangan suatu ilmu pada kajian Islam memerlukan 4 hal. Yang pertama, bahan. Yang kedua, metode pencarian bahan. Ketiga, metode pembahasan. Keempat, pendekatan. Contoh pendekatan filosofis dalam kajian Islam. Jamali Sahrodi menyebutkan setidaknya terdapat 3 jenis contoh yang termasuk pendekatan filsafat modern pada masa ini yang dipergunakan dalam kajian Islam. Yang pertama, pendekatan hermeneutik. Kedua, pendekatan teologis filosofis. Yang ketiga, pendekatan tafsir al-falsafi. Selanjutnya, pendekatan filsafat sebagai cara lain memahami Islam, sebuah implementasi. Agama Islam artinya agama fitrah. Sebagai akibatnya, pokok-pokok isi ajaran agama Islam, kepercayaan Islam tentunya sinkron dan cocok dengan fitrah insan utama. Isi ajaran agama Islam tersebut memiliki daya adaptasi serta integrasi yang bertenaga terhadap sistem hidup dan lingkungan budaya yang dimasuki serta akan berkembangnya bersamanya. Buat membawa pendekatan filosofis pada tataran aplikasi ini, kita tidak bisa lepas pengertian pendekatan filosofis yang bersifat mendalam, radikal, sistematik, dan universal.
Jadi kesimpulannya, Islam sebagai kajian ilmiah harus dipelajari dengan pendekatan atau metodologi yang sempurna secara utuh serta komprehensi. Segala satu pendekatannya dapat digunakan pada mengkaji serta memahami Islam. Artinya pendekatan filosofis. Islam dengan sudut pandang kefilsafatan dimaksudkan untuk bisa melihat suatu perseteruan yang terdapat pada Islam, berasal di sudut tinjauan filsafat, serta berusaha buat menjawab serta memecahkan pertarungan itu memakai metode analisis spekulatif. Ragam gaya bahasa Al-Quran untuk menggambarkan aktivitas berpikir mirip aqala, nazara, tadabbara, tafakkara, dan lain sebagainya. Di samping itu juga filsafat menjadi sebuah pendekatan mempunyai karakteristik yang asasi dan prinsipil, yakni bersifat logis, metafisis, epistemologis, dan etika. Sekian pembahasan video dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Walau muwaffiq illa kami taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.